Kembali di Top News, pemirsa Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara menyatakan menerima informasi bahwa lift di Bandara Kuala Namu sering mengalami kerusakan. Apakah kasus jatuhnya Asia Hasibuan di lift Bandara Kuala Namu adalah imbas dari buruknya tata kelola bandara? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Kepala Ombudsman Sumatera Utara, Bapak Abiyadi Siregar. Selamat malam, Pak Abiyadi. Selamat malam, Mbak Yona. Baik, Pak Abiyadi, dari hasil peninjauan Ombudsman di Bandara Kuala Namu, apa temuan terkait dengan kasus jatuhnya seorang perempuan di lift hingga tewas ini? Benarkah ada kelalaian dari pihak pengelola bandara? Ya, indikasi yang mengarah ke sana ya, kelalaian ya. Tapi setidaknya begini, setelah melihat tadi kan kita meninjau ke sana itu melihat langsung mengobservasi di sekitar lift ya, karena kita kan nggak bisa masuk ke dalam tapi bisa melihat dari luar karena itu kaca ya. Selain itu kita juga melakukan monitor langsung dari ruang kontrol CCTV ya. Jadi ada dua sudut pandang yang kita lihat ya, dari langsung di observasi ruang layanan, di ruang lift, di sekitar lift, dan kemudian dari kontrol CCTV. Nah, kita sementara sebetulnya ya bahwa kurangnya jaminan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan lift di bandara itu ya. Jadi padahal sebetulnya Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu mewajibkan seluruh penyelenggara pelayanan publik itu wajib ya, memberi jaminan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuklah soal lift ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah tadi setelah kita lihat ya, itu memang liftnya ini kan agak berbeda ya dengan lift yang pada umumnya ya. Lift ini ada dua pintu ya, jadi kalau dia masuk dari pintu A misalnya dari depan, pintu keluarnya itu dari depannya. Ya. Jadi kita masuk dari lift pintu A, pintu keluarnya itu di depan. Nah, ini kita sering terkecoh di sini. Saya sendiri pernah juga terkecoh di sini. Ya. Jadi misalnya ya, ketika kita masuk ke dalam lift, kemudian kita menghadap pintu masuk lagi, merasa bahwa pintu keluarnya dari situ. Sebetulnya tidak. Ini pintu keluarnya itu dari depan malah. Nah, karena dia menghadap pintu A yang baru masuk, dia tidak tahu di belakangnya itu terbuka pintu untuk keluar di lantai ketika dia sudah sampai lantai 3. Nah, ini yang saya maksud bahwa terjadi, saya kira ini bahwa mestinya ketika liftnya ada dua pintu seperti ini, mestinya konstruksinya adalah itu pintu yang tidak ada akses keluarnya, itu mestinya tidak bisa terbuka. Kalaupun misalnya itu dibuka oleh pengguna layanan dengan tangannya misalnya, itu seharusnya itu tidak bisa terbuka ya, harus terkunci, sehingga kemudian tidak ada peluang dia untuk keluar dari pintu yang tidak ada akses. Nah, tapi kan ternyata itu yang terbuka, sehingga kemudian dia ketika dia berhasil buka dan dia keluar, dan ternyata itu bukan akses keluar, langsung dia jatuh. Yang kedua, lantai antara lift dengan lantai gedung itu ada ruang kosong itu sekitar 50 cm. Nah, di sini persoalannya kemudian, makanya saya kira ini yang menjadi saran kita nanti ke depan, konstruksi lift ini harus diperbaiki. Ya, macam gambar ini sekarang kan sebelah yang berhadapan dengan dia itu nggak ada akses keluar di situ, ada dinding kaca di situ, nggak bisa akses keluar. Ketika dia buka ini, itu hanya dinding dan kemudian ada spare kosong dan dia masuk ke dalam dan terjatuh. Mestinya dia keluar dari belakang ini yang terbuka. Tapi dia tidak tahu ini, ya tidak tahu dia kalau akses keluar di belakangnya. Ini kondisi yang terjadi di liftnya. Saya kira yang ada banyak hal yang perlu dicatat di sini ya, bahwa seharusnya kalau saya lihat dari CCTV itu informasi tentang penggunaan lift ini itu tidak terlihat dengan baik ya, tidak ada. Misalnya ya, bagaimana menjelaskan bahwa lift ini ada dua pintu. Kemudian ketika dua pintu itu dari mana nanti pintu keluarnya? Itu mestinya informasi itu harus jelas di dalam lift. Nah, itu tapi tadi itu nggak bisa kita lihat. Yang kedua, misalnya informasi tentang tombol emergency itu memang ada tombol emergency, ada dua di sana. Tapi kami lihat tadi sepertinya tidak berfungsi. Misalnya ya, ada dua, emergency calling misalnya. Ketika dia ada masalah di dalam lift, dia boleh sebetulnya pencet emergency calling, tombol, lalu kemudian meminta bantuan.
Tapi kami coba tadi itu tidak akan berfungsi. Yang kedua berikutnya adalah emergency, tombol emergency lonceng. Ketika dia pencet itu mestinya ada lonceng yang berbunyi gitu. Tapi kami coba tadi dua-duanya ini tidak berfungsi. Maka kami lihat, saya kira kita menduga ini ada dugaan kita kelalaian dalam proses penyelenggaraan pelayanan ya. Padahal sebetulnya sebagai sebuah penyelenggara pelayanan publik itu Undang-Undang 25 tahun pelayanan publik itu mewajibkan seluruh penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat penggunanya. Kira itu, Mbak Yona. Nah, dari temuan sementara Ombudsman tadi, langkah ke depan seperti apa? Apa yang akan dilakukan Ombudsman jika ternyata memang benar ada indikasi kelalaian? Kita sekarang masih melakukan pendalaman ya. Nanti hasil inspeksi kita tadi itu yang kita lihat dari sudut pandang observasi di sekitar lift dan kemudian dari CCTV, kita masih combine itu dengan regulasi ya. Misalnya nanti akan kita lihat Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang keselamatan dan kesehatan kerja elevator dan eskalator ya. Jadi nanti akan kita lihat di sini banyak membahas, mengkaji tentang, menjelaskan tentang bagaimana penggunaan elevator dan eskalator itu. Nah ini masih kita godok, nanti kita harapkan dalam waktu dekat Ombudsman akan menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan atau LHP yang di dalamnya nanti akan terurai kronologis masalahnya, kemudian persoalannya, analisanya, lalu kemudian diakhiri dengan saran korektif dari Ombudsman untuk diperbaiki oleh pihak bandara sebagai penyelenggara pelayanan publik yang berskala internasional itu. Bagaimana? Pak Abiyadi, sedikit saja, saat kejadian pihak keluarga juga langsung menghubungi pihak bandara dan keamanan bandara dan meminta akses CCTV tapi tidak diberikan. Apakah ini menjadi indikasi juga mungkin ada yang ditutupi pada saat itu? Apakah Anda mendapat informasi terkait hal ini? Tadi itu kita tanyakan juga ya, tapi memang begini, saya melihatnya bahwa di bandara itu, tadi saya masuk ke ruang kontrol CCTV ya, di sana ada sekitar 600 kamera menurut penjelasan dari pihak bandara tadi ya. Ada 600 kamera. Memang saya kira tidak mudah juga untuk melacak 600 kamera itu. Satu kamera saja saya kira untuk melihat waktu itu agak lama. Jadi saya kira untuk melihat sampai 600 kamera itu saya kira agak panjang waktunya. Kecuali misalnya keluarga korban itu melaporkan misalnya kondisi di mana lokusnya dia hilang. Misalnya dia hilang di lift ini misalnya. Tentu kan petugas kontrol CCTV itu bisa langsung fokus ke lift untuk melihat. Saya nggak tahu apakah laporannya itu lokusnya disampaikan atau tidak disampaikan. Ya. Kalau tidak disampaikan lokusnya di mana hilang, saya kira itu akan sulit melacaknya karena ada 600 kamera. Tapi kalau dia jelaskan misalnya ada 4 kamera, misalnya ini dia hilang di lift misalnya. Hanya tentu ada sekitar 4 lift, bisa dilihat di situ sebetulnya. Jadi saya belum tahu mendapatkan informasi dari korban, apakah dia jelaskan waktu itu lokus hilangnya korban, apakah di lift atau tempat lain. Saya kira gitu Mbak Ivana. Baik, terima kasih Pak Abiyadi Siregar untuk konfirmasinya bersama Top News malam ini. Salam sehat selalu.